Lalu saya tertarik ke Indonesia karena satu mayoritas Islam dan kami ada kuliah itu dari orang Islam. Lalu setelah saya pilih negara Islam, saya ditaruh di Flores, di Maumere, di mana tidak ada orang Islam. Oke, selamat pagi kawan-kawan dari Katolikpedia. Ini sudah bersama saya Pater John Prior, SPD, yang sudah lama bertugas di Indonesia. Nah, sekarang kita ingin bertanya pengalaman Pater, perjalanan awal panggilannya hingga mendapat tugas di Indonesia. Pater, mungkin bercerita sedikit. Saya sejak masih anak sekolah punya minat untuk jadi misionaris. Sekali setahun di Inggris dulu selalu ada hari misi dan ada misionaris dari luar yang datang dan citra. Jadi itu membakar semangat untuk juga. Awalnya waktu di SD saya pikir untuk pergi ke Cina. Oh, awalnya ke Cina ya? Itulah. Tapi ya ini Cina ditutup pada tahun 50-an, jadi sudahlah. Lalu ada salah satu khotbah misi dibawakan oleh seorang dari SPD. Itu menarik perhatian, lalu dimulai kirim majalah bulanan, The World, yang saya terima. Itu selama beberapa tahun, jadi sesudah tamat sekolah lanjutan saya masuk SPD. Begitulah. Iya. Tapi memilih Indonesianya setelah itu kemudian ya. Ya, kemudian ya. Yang dalam pembinaan dasar ya itu juga baca banyak dan dengar banyak tentang misi di berbagai negara. Itu di Amerika Latin, di negara-negara Afrika dan di Asia. Lalu saya tertarik ke Indonesia karena satu mayoritas Islam dan kami ada kuliah itu dari orang Islam tentang Islam waktu studi di London, dari Universitas London itu. Jadi saya tertarik. Lalu setelah saya pilih negara Islam, saya ditaruh di Flores, di Maumere, di mana tidak ada orang Islam. Tapi saya mulai di Maumere, jadi saya juga punya hubungan baik dengan imam masjid waktu itu. Hanya satu masjid tahun 70-an lalu. Begitulah. Jadi waktu itu Pater masuk Indonesia langsung di Ledalero atau bertugas dulu di paroki? Baik, saya di paroki. Ya. Saya 7 tahun di paroki Thomas Morus di Kota Maumere. Makanya dengan pakai sepeda saya keliling paroki dengan gampang-gampangan. Tahun 70-an? Itu 73 sampai dengan 81. Lalu tahun 81 baru saya naik pangkat dari pantai ke gunung. Oke, gunung. Lalu saya di Wolofeo selama juga 7 tahun. 7 tahun. 81 sampai dengan 87. Lalu setelah itu? Setelah itu turun dari gunung ke bukit. Oh, ke bukit. Bukit tempat sandar matahari, namanya Ledalero. Langsung sebagai dosen waktu itu? Sebagai dosen. Ya. Sebagai dosen, oke. Berarti waktu dari studi selesai di Inggris datang, tapi setelah itu tugas hampir berapa, 15 tahun Pater ya di paroki? 14 tahun. Setelah itu langsung di Ledalero. 2 tahun terakhir di Wolofeo saya susun tesis. Susun tesis. Lalu ke Inggris sebentar, lalu lulus atau lolos. Spesialisasi Pater waktu itu awalnya tentang teologi atau apa Pater? Ya, saya lihat beberapa tantangan pastoral di Wolofeo
dan saya lihat banyak seputar masalah perkawinan. Orang ikut kebiasaan perkawinan lewat bertahap-tahap pada 3 tahap dasar, tapi itu tidak cocok dengan gereja Katolik yang punya sistem kontrak. Sebelum janji belum nikah, habis janji sudah nikah. Dua ini tidak cocok. Jadi saya lihat ketidakcocokan antara itu hukum gereja yang ikut hukum Roma dengan hukum Indonesia yang juga mengakui dasar dalam adat istiadat. Nah, ini Pater sudah menyinggung itu, Pater. Jadi tantangan atau konteks gereja waktu itu, apa yang paling menantang untuk tugas kegembalaan lah di masa itu, dan mungkin juga masih tersisa sampai sekarang yang mungkin memang perlu terus disesuaikan, yang menurut Pater? Kalau dalam 7 tahun pertama di Kota Maumere, saya tidak lihat terlalu banyak tantangan terhadap gereja. Kami sibuk waktu itu awalnya umat basis. Jadi itu 5 malam seminggu saya di kelompok-kelompok, mengembangkan kelompok, mendampingi kelompok dengan itu sharing kitab suci. Itu baru mulai waktu itu awal tahun 70-an begitu. Jadi tantangan tapi menarik. Biasa di kelompok-kelompok sampai jauh malam baru pulang begitulah. Intinya dinamikanya terus berjalan begitu ya. Tapi Maumere ini boleh dibilang ya mungkin dulu zaman Pater tiba pertama lalu mulai bermisi begitu, berkembangnya cukup pesat Pater ya sampai sekarang Kota Maumere sendiri. Nah itu kan mengubah juga model pastoral, pendekatan yang disesuaikan lagi, Pater. Nah, menurut Pater, apa yang mesti diperbaiki lagi untuk masa sekarang terkait gereja mungkin Pater juga sebagai pendidik para calon romo begitu, bagaimana mempersiapkan mereka untuk bisa menjawab kebutuhan umat hari-hari ini atau gereja sekarang? Memang beda cukup jauh. Waktu saya di Maumere itu kita kerja lokal, kemudian kita harus kerja global. Itu lokal itu gabung. Sekarang ini tidak ada yang lokal titik, tidak ada. Itu semua itu pada 3 level yang campur aduk semua. Jadi memang menarik sekarang ini. Kita kerja di satu kampung padahal sekaligus global. Karena semua orang punya HP, semua punya hubungan itu dengan transmigrasi, dengan migrasi untuk ekonomi dan juga untuk pengalaman. Itu memang wawasan berlapis-lapis. Jadi kalau kita hanya mau atur seolah-olah ini Florence titik, tidak jadi. Tidak bisa ya. Tidak bisa lagi. Masa itu sudah lama lewat. Ruang lingkup mungkin boleh lokal, tetapi cara berpikir, pandangan harus selalu global kan. Nah, Pater, menurut Pater, apa yang harus dimiliki oleh seorang imam untuk menjawab tantangan ini, Pastor? Terkait dengan persiapan dia untuk nanti ketika ditugaskan, menurut Pater apa? Yang pertama harus mendengar. Jangan anggap karena sekian tahun di seminari tinggi itu sudah tahu.